بهم الذين يذكرون الله الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا فقنا عذاب عذاب النار النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أني لا أعمل أضيع عامل عمل منكم من ذكر عامل أو من أنثى ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعد والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا في سبيله وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري تجري من ثوابا من عند الله ثوابا من من الله والله عنده حسن الثواب والله والله عنده له الثواب صدق الله العلي العظيم صدق العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وآل محمد فجر اللهم صل الفرد. على محمد وآل محمد. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita semuanya tentu mengaturkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembacaan beliau kita terima seakan-akan Allah yang membacakan itu kepada kita semuanya. Teriring doa semoga Allah SWT akan mengangkat derajat beliau dengan derajat yang semulia-mulianya
ditempatkan nanti bersama dengan para nabi dan rasul yang juga menyampaikan kitab suci, setiap suci Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga bacaan Bapak Ibu semuanya menjadi keberkahan dan menjadi wasilah bagi semuanya untuk nanti di akhirat mendapatkan tempat di sisi Allah SWT bersama dengan Rasulullah dan keluarganya yang suci dan juga insan-insan soleh dan soleh lainnya. Jemaah sekalian, kita akan teruskan surat Ali Imran kita. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarga Imran. Turunnya surat ini di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 195. Jadi tinggal 5 ayat lagi, yaitu 196 sampai 200. Insya Allah kita baca nanti pada hari Jumat lusa. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-190. Ayat 190 ini adalah ayat yang sangat terkenal, yaitu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Tetapi sebelum kita bahas sedikit ayat ini, sebelum lanjut, saya ingin mengupdate sedikit informasi penting dalam dunia kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti mana kita ketahui bahwa atas permintaan Aljazair, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu kemarin bersidang untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen di Gaza. Itu diusulkan oleh Aljazair dan kemudian bersidanglah PBB kemarin. Kenapa Aljazair dan kenapa yang lain secepatnya menyidangkan ini? Karena kita tahu bahwa Israel akan melakukan penyerangan atau kepengerahan tentara dan macam-macam mesin militer ke Rafah. Nah, kita tahu ini adalah pertahanan terakhir daripada warga Gaza, karena di sana tempat pengungsian terbesar yang berbatasan dengan Mesir. Dan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, cuma belum masif. Nah, sekarang kita lihat jemaah sekalian untuk mencegah ini terjadi, karena kalau ini terjadi benar-benar adalah merupakan malapetaka kemanusiaan yang sudah lebih besar daripada yang terjadi selama ini. Sekarang saja, sejak tanggal 27 Oktober sampai sekarang, hampir 30.000 orang meninggal dunia. Ini dianggap sebagai petaka kemanusiaan terbesar setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, ini saja di Gaza saja. Tapi kita tahu bahwa Israel akan melakukan penyerangan masuk ke Rafah, yang di sana kita tahu hanyalah merupakan tenda-tenda pengungsian saja. Dan kemudian rapatlah atau meetinglah Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara itu. Apa yang terjadi? Sudah diadakan sidang kemarin, suaranya adalah 13 yang setuju, yang jawabannya yes, ya. Kemudian 1 abstain, yaitu Inggris, British, dan kemudian 1 menolak dan sekaligus memveto, yaitu Amerika Serikat. Apa artinya di veto? Artinya keputusan ini tidak jadi dilaksanakan. Resolusi ini tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena di veto oleh Amerika Serikat. Ulangi lagi, di veto oleh Amerika Serikat. Kepala negaranya atau wakilnya saja, Cina langsung mengatakan, veto ini sama dengan memberikan dukungan kepada Israel untuk melakukan genosida di Gaza. Seorang Cina saja berkata begitu, artinya wakil Cina saja. Ya. Artinya apa? Semua orang menjadi tahu sekarang kebenaran pernyataan Imam Khomeini dulu, bahwa Amerika Serikat itu benar-benar setan besar. Dapat kita bayangkan seluruh negara, kecuali Inggris dan Amerika, yang tidak setuju dengan gencatan senjata ini. Inggris malu-malu dengan abstain, artinya tidak berani mengatakan tidak. Karena dia sudah tahu pasti di veto Amerika, dan Amerika veto sudah cukup. Ya. Jadi artinya apa? Sidang ini tidak ada gunanya, resolusi ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena resolusi artinya dinyatakan tidak benar, tidak sah, karena diveto atau ditolak oleh 1 negara pemilik hak veto, yaitu Amerika Serikat. Ini saya sampaikan ya Mas sekalian, supaya semua mata di dunia melihat
bahwa Amerika yang kita kagumi selama ini ternyata benar-benar setan besar. Ya. Nah, sekarang jemaah sekalian terbahagia, mari kita teruskan surat Al-Imran ayat 190. Ya. Jadi Allah berfirman, ini sebetulnya kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Tapi khusus untuk di ayat 90 ini sampai beberapa ayat berikutnya itu dianggap satu tema, yaitu berkenaan dengan ulul albab. Ya, nanti ulul albab di ujung-ujung pembahasan ayat ini ada yang disebut dengan al-abror. Jadi ada ulul albab di sini dan nanti di bawah ada ayat 194 nantinya ada al-abror. Tawaffana ma'al-abror. 194 atau 193. Kita terjemahkan dulu ini. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya pada pencipta langit dan bumi. Jadi pada penciptaan, artinya kata penciptaan itu proses dari awal sampai sekarang. Itu namanya proses penciptaan. Jadi ada proses dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita terima, kalau kita sepakat dengan teori fisika modern, astrofisika modern, bahwa dari tidak ada menjadi ada itu diantarai dengan apa yang disebut dengan ledakan besar, Big Bang. Lalu kemudian lahirlah alam semesta. Nah, sejak terbentuk unsur-unsur dasar yang menyebabkan terjadinya fusi dan lahirlah ledakan besar, itu kita sudah dengan proses. Proses apa? Khalq. Sampai sekarang. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi, semuanya pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan kita tahu juga pergantian malam dan siang masih terjadi sampai sekarang. Jadi waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. Ya. Sampai sekarang kita lihat masih terjadi pergantian malam dan siang. Kita yang sekarang melakukan pertemuan ini di malam hari. Ya. Waktu Indonesia bagian barat jam 7.30. Ya. Waktu Malaysia dan Singapura dan juga Indonesia Tengah, Indonesia bagian tengah adalah jam 8.30. Jadi apa kata Allah? Waqtilafil laili wan nahar, dan pada pertukaran malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada banyak tanda-tanda. Kita artikan banyak karena jamak. Ada banyak tanda-tanda, ada banyak isyarat-isyarat, ada banyak alamat-alamat kebesaran Allah atau tanda keberadaan Allah bagi ulil albab, bagi mereka yang menggunakan membuka cakrawala berpikirnya, bagi yang open minded, bagi orang yang bisa membuka, yang mau membuka cakrawala berpikirnya, yang mau memperluas horizon berpikirnya, ulil albab. Nah, siapakah ulul albab ini? Nah, ini kita terangkan. Siapakah ulul albab? Jadi di sini ada kata-kata ulil albab. Ini mereka-nya adalah ulil albab ini. Ya. Nah, ulil albab. Nah, siapa ulul albab ini? Nah, kita sebutkan di berikut ini. Yaitu adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina, itu orang-orang yang ini tadi adalah kata benda penyambung. Isim itu kata benda, mausul penyambung. Jadi ulul albab itu ialah kira-kira gitulah. Ulul albab itu ialah orang-orang yang, jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah, yang selalu mengingat Allah. Yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah, yang selalu mengingat Allah SWT. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Qu'ud itu berdiri, duduk. Makanya tempat duduk namanya maq'ad. Jadi kalau nama lain daripada tempat duduk itu maq'ad, yang terkenal kursi. Ya, biasanya kalau kursi ada sandarannya, biasanya kalau tidak sandarannya maq'ad. Dari kalau ada yaqudu itu maq'ad, tempat duduk. Ya, jadi wa qu'udan, dan duduk. Wa ala junubihim, dan berbaring. Ya, ini berbaring. Dan kita tahu kondisi normal manusia cuma 3 macam. Di kondisi normal kita ini cuma 3 macam. Berdirikah, dudukkah, berbaringkah. Ya. Ruku seperti yang kita lakukan salat itu jarang kita lakukan. Waktu salat saja atau waktu olahraga. Kalau olahraga biasa ada gerakan ruku pada saat orang senam misalnya. Tetapi yang normal itu artinya yang banyak kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan, setiap saat kita lakukan, cuma 3. Kalau tidak dalam keadaan berdiri, jalan-jalan terus berdiri.
Kalau tidak dalam keadaan berdiri, ya duduk. Kalau tidak dalam keadaan duduk, ya berbaring. Kalau kita mau pergian, misalnya pergi ke kantor, jalan kaki, ya tentu berdiri. Naik di atas mobil, kereta, ya duduk seperti itu. Nanti masuk ke kantor lagi dari tempat parkir, kemudian kita ya berdiri lagi sampai di dalam kantor meja kerja kita duduk lagi seperti itu. Balik nanti ke rumah capek istirahat, ya berbaring. Cuma itu saja. Jadi kondisi normal manusia qiyam wa qu'udan wala junubin, sehingga kini kita artikan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Jadi ulul albab itu adalah orang yang menggunakan akal pikirannya secara presisi, secara tepat, secara benar, tetapi pada saat yang sama tidak pernah berhenti ingat kepada Allah. Kok kenapa bisa menggunakan akalnya tetapi tidak pernah berhenti? Ini kayak kuruna ini adalah fi'il mudhari, terus menerus. Ya, karena yang disebut dengan berzikir kepada Allah itu menggunakan akal sebetulnya. Jadi tidak bisa dikatakan berzikir kepada Allah kalau tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi kerja akal itu sepertilah zikir. Jadi pada saat kita menggunakan akal pikiran kita, itu harus diartikan mengkerucut, harus konvergen ke atas kepada siapa? Allah. Jadi harusnya apa saja yang menjadi objek-objek kerja akal, itu harusnya mengantarkan kita ke puncak. Puncaknya adalah Allah. Itu namanya yadhkurun Allah. Makanya sambungannya wa yatafakkarun, dan bertafakur. Ya. Wa yatafakkaruna. Ya. Jadi yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan selalu tafakur. Ya. Tafakur itu diartikan merenungkan, berpikir ke dalam. Karena fikir itu juga ada kaitannya dengan akal tadi. Kalau akal ini adalah kaitannya dengan membuat orang berpuncak kepada yang satu, dan itu adalah gerak akal juga, dan gerak akal itu artinya membawa orang kepada yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Geraknya bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi geraknya vertikal ke atas, konvergen ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal itu artinya apa? Akal itu adalah alat untuk menganalisa semuanya, bahwa semua yang ada ini adalah ayatnya tadi. Ingat tadi di atas sebelumnya, la ayatin. Jadi ketika kita semua lihat semua yang ada ini, termasuk gambar-gambar yang sekarang ada di layar, termasuk yang goyang-goyang ini, warna merah ini, kursor ini, itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan hukum bergerak-gerak begini, tidak akan bergerak. Jadi apapun yang kita saksikan adalah la ayatin, ada tanda, ada alamat, ada isyarat bahwa di sana Allah juga terlibat. Jadi itulah orang yang ulul albab. Lalu kemudian wa yatafakkaruna, baru bertafakur. Yatafakkaruna. Ini sama bentuk katanya dalam kaidah bahasa. Yadhkuruna, yatafakkaruna sama, yaitu sama-sama fi'il mudhari, yaitu aktivitas yang berketerusan. Ya. Yadhkuruna itu aktivitas yang berketerusan, namanya fi'il mudhari. Mirip-mirip dengan bahasa Inggris adalah present tapi berketerusan, namanya present continuous. Jadi berketerusan. Artinya terus-menerus berzikir. Ini fi'il, kata kerja, tapi berketerusan. Bekerja, kayak kita bernafas. Bernafas itu kan pekerjaan, tapi berketerusan. Tidak boleh berhenti. Begitu berhenti kita bernafas, ya berhenti juga kehidupan kita. Harusnya nafas kita adalah sejalan dengan zikir kita kepada Allah SWT. Begitu juga tafakur kita harus senafas, sejalan, segaris dengan pernafasan kita pernafasan kita dalam kehidupan ini. Kenapa? Selama hayat masih dikandung badan, kata yatafakkaruna itu berjalan karena namanya fi'il mudhari. Ya. Jadi dua aktivitas utamanya, yadhkurunallaha wa yatafakkaruna. Apa yang mereka tafakurkan? Fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Pada penciptaan langit dan bumi. Tadi kita sudah sebut di awal ayat 190 tadi. Permulaannya adalah inna fi khalqi. Ingat permulaan ayatnya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kan begitu tadi ayat 190. Jadi ulangi lagi ayat 190 adalah inna, ada innanya depan, inna fi khalqi.
Sungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh atau sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang, la ayatin, ada banyak tanda-tanda, isyarat-isyarat, alamat-alamat, li ulil albab, keberadaan Allah bagi orang menggunakan akal pikirannya. Siapakah itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kembali tadi menjadikan khalqus samawati wal ardh sebagai objek tafakkur. Ya. Apa yang ditafakuri? Keindahan Allah yang melekat di sana. Apa yang dizikirkan? Keterlibatan Allah SWT dalam segala yang ada. Setelah itu diakhiri dengan berdoa. Jadi ditutup dengan doa ini. Doanya di sini. Ya. Doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kata-kata khalq, di sini juga muncul lagi khalq. Ya. Ini ada kata khalq, di sini muncul lagi khalq. Ya. Di sini adalah isim, di sini adalah fi'il. Ya. Jadi ada khalq, ada pencipta, ada pekerjaan, khalaqa. Ya, khalaqa karena kita bicara kepada Allah, khalaqta. Jadi ada khalq itu meniscayakan dua hal, yaitu khalik dan makhluk. Kata-kata khalaqa itu menciptakan, ada khaliknya, berarti ada yang diciptakan makhluknya. Ya, jadi dalam kata khalq ini menunjukkan adanya fi'il, kata kerja khalq, khalaqa. Dalam hal ini tak Allah yang melakukan khalaqta. Jadi dengan demikian ada khalik dan ada makhluk. Karena kita mengatakan kamu telah menciptakan, berarti kita memberikan pengakuan bahwa Allah itu adalah khalik, khalikuna. Dia adalah pencipta kita. Dan kita semuanya termasuk alam semesta, as-samawati wal ardh adalah makhluk. Ya, seperti itu. Jadi inilah satu kesatuan. Ada khalq, ada khalaqa, khalaqta, maka lahirlah kata khalikun wa makhlukun. Khalik, pencipta dan makhluk. Ya. Jadi pengakuan ulul albab setelah melakukan tazakur dan tafakkur adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi doanya mereka beda biasanya kan dengan doa kita. Ya. Kalau doa-doa kita kan mohon maaf kebanyakan doa materi Bapak Ibu sekalian. Minta ini, minta itu. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang sudah surat Al-Imran 191. Sejak kita Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah ada berapa doa yang kita baca sampai sekarang? Ada nggak doa minta benda-benda? Ini kita terbuka untuk belajar Al-Quran. Di Al-Fatihah ada doa, tapi apa doanya? Ihdina itu kan doa. Ihdina suratal mustaqim. Kita minta supaya Allah menggait, membimbing kita. Ihdina suratal mustaqim. Dan kita mengatakan apa itu suratal mustaqim? Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di surat Al-Baqarah ada berapa doa juga, tapi yang terkenal adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Lagi-lagi pengakuan akan dosa di sana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami karena kami lupa ataupun salah. La tu'akhidna, janganlah Engkau menghukum kami karena kami salah ataupun lupa. Rabbana la tu'akhidna in, jika nasina, kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Jadi coba kita lihat kekurangan kita yang sampaikan. Kalau kita ini kan selalu minta benda lagi, handphone rusak, minta ya Tuhan handphone saya rusak. Ini kok bisa seperti ini cara beragama kita sekarang? Ya, apa namanya? Lampu padam, ya Allah padam lampu saya. Bahwa sebuah kita bisa minta iya, tetapi marilah kita minta sesuatu yang lebih substantif namanya, yang lebih mendasar, yang esensial. Apa itu? Berkaitan dengan kesucian batin kita. Justru kalau kita minta benda-benda nantinya dan doa kita merasa dijabah, melahirkan apa? Egoisme. Oh, saya ini hebat, dijabah doa saya. Nah, itu kan berbahaya, Pak Bos sekalian. Iya. Harusnya yang kita minta adalah supaya Tuhan mengampuni kita yang kotor ini. Ya. Kita yang banyak salah tadi. Yaitu lupa, salah tempatnya kita. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami. Ya. Bahkan kita minta, ya Allah kasihanilah kami. Cintailah kami, coba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna. Coba. Rabbana ighfir lana warhamna, ya Allah ampunilah dosa kami, warhamna kasihanilah, wa'fu anna dan maafkan. Coba semuanya begitu. Pengakuan seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Di dalam surat Al-Imran juga di awal-awal kita sudah berdoa juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh, ya Allah jangan engkau menyesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami. Nah sekarang kalau doa-doa kita hanya berkisar masalah-masalah benda, aduh. Terus di mana buktinya kita menjalankan Al-Qur'an? Ya. Kita lagi doanya lagi di sini, coba lihat. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci. Coba. Ini kan berarti mensucikan Allah, membuat kita kotor. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina, maka kami, jauhkanlah kami Allah adzabana. Coba lihat. Ini ketakutan terbesar kita masuk neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Yang kamu ciptakan ini tidak ada yang batil. Kalau tidak ada yang batil artinya apa? Semuanya adalah jamila. Kan kalau tidak batil kan berarti hak itu jamila. Maka benar yang dikatakan Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila, karena sama dengan kebalikannya nih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, kamu tidak menciptakan ini batil. Berarti artinya apa? Kebalikannya. Lawannya batil apa? Jamila. Marah itulah jamila. Kenapa? Semuanya Tuhan kamu ciptakan karena jamil. Menunjukkan sifat-sifat jamaliyahmu dan jalaliyahmu sekaligus. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini yang kita minta. Jadi Bapak sekalian, mari kita belajar berdoa dari Al-Quran. Lagi-lagi kita belajar berdoa dari Al-Quran. Jangan kita berdoa berdasarkan hawa nafsu kita. Supaya apa? Jangan sampai beragama memperbesar ego kita. Ya, memperbesar keakuan kita, bahkan memperbesar kecintaan kita kepada dunia. Rabbana wa Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kamu telah menciptakan ini tidak dengan sia-sia. Itu batil. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari azab api neraka. Dan kita tahu doa ini juga kita sudah baca di dalam surat Al-Baqarah. Masih ingat surat Al-Baqarah? Waktu berbicara tentang haji, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada surat Al-Baqarah. Ya. Di sebelumnya ada Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hanya berhenti pada dunia. Itu ayat 220 kalau tidak salah ya, atau 200-an ya, lupa. Nah, kemudian ayat berikutnya wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dia hasanah. Terkadang hasanah kita materialisasi lagi. Padahal hasanah itu adalah perjuangan akan kebenaran. Karena hasanah kita selalu sampaikan sejalan dengan Al-Hasan, Al-Husain, kan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sama. Ya, baru muncul lagi di sini surat Ali Imran 191. Subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya ya Allah, jauhkanlah kami, peliharalah kami, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami adzabannar, dari azab api neraka. Karena di ayat sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa siapa yang terbebas dari api neraka baru kemudian masuk ke dalam surga, faqad faza, maka dialah yang beruntung yang sesungguhnya. Seperti itu. Dan kita tentu mengejar keberuntungan akhirat. Ya. Terus sayang kalau waktu kita gunakan berdoa hanya untuk hal-hal yang sifatnya tanpa kita doakan pun ada. Misalnya air. Tanpa kita berdoa, air juga ada. Nah tinggal kalau sudah ada airnya, kita berdoa supaya dengan air itu Allah memberkahi kita. Allahumma barik lana. Nah, itu baru cocok tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kamu gitu. Sudah sama wa qina adzabannar terakhirnya. Ya. Setelah makan atau minum, alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kan itu seperti itu ayat apa doa-doa kita. Jadi kok tiba-tiba melenceng di doa-doa kita, terlalu materialistik, ya, terlalu terkapitalisasi, ya. Harusnya kan doa itu adalah memperbaiki jiwa kita, menyadari kekurangan kita, kelemahan kita,
kita ini penyakit terbesar kita manusia itu adalah hijab. Namanya keakuan, ego kita. Nah itu harus kita angkat, itu harus kita hilangkan. Berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa agama mengajarkan kita, Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi abad. Ya. Di dalam ilmu irfan kita sudah pelajari bahwa ada dua hal yang harus kita miliki, yaitu menempatkan kehinaan kita dalam sifat ubudiyah dan menempatkan kemuliaan Allah dalam rububiyahnya, seperti itu. Jadi subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka lepaskanlah kami, peliharalah kami, bebaskanlah kami, jauhkanlah kami dari azab. Ini yang paling menakutkan. Buat apa di dunia kita punya segala-galanya, tapi nanti di akhirat masuk neraka. Ya, dan banyak dalam Al-Quran. Bahkan ada yang jadi raja, Fir'aun, Namrud. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang merupakan pembangun terkenal, seperti misalnya arsitek terkenalnya si Fir'aun, itu Haman misalnya. Itu kan arsiteknya, kontraktornya, ya. Menteri PUPR-nya lah kalau sekarang. Ya. Menteri PUPR-nya Fir'aun pada saat itu, Haman. Dia lah menangani proyek-proyek mega raksasa di Mesir pada saat itu. Begitu juga misalnya konglomeratnya seperti siapa? Seperti misalnya Qarun. Ya, tetapi kan semuanya diazab oleh Allah SWT. Terus butuh apa? Ya. Jadi apa yang kita dapatkan dengan meminta laptop, handphone baru, ya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Qarun. Tidak ada apa-apanya dengan Haman. Tidak ada apa-apanya dengan Fir'aun itu sendiri. Tetapi apakah kita ingin seperti itu? Kalau jawabannya tidak, pertanyaannya bagaimana caranya? Kalau begitu untuk tidak menjadi Fir'aun, untuk tidak menjadi Qarun, untuk tidak menjadi Haman, untuk tidak menjadi Bal'am. Nah, caranya bagaimana? Melepaskan ego kita. Berarti doa itu sebaiknya doa yang melepaskan ego kita. Seperti ini. Ya. Doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kamu ciptakan ini sia-sia. Semuanya adalah kebenaran, semua adalah keindahan. Semua menjelaskan tentang keindahanmu. Maka ya Allah, kamulah yang maha suci. Kami yang kotor sekali. Tetapi dengan kekotoran kami yang seharusnya tidak pantas masuk neraka, ya Allah kami tidak kuat masuk dalam neraka-Mu. Maka faqina adzabannar, ya Allah lepaskanlah kami dari azab api neraka. Ya. Nah ini adalah ayat 191. Dan ayat seperti ini ada berapa yang dalam Al-Quran. Kita ambil contoh saya satu, surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ini Allah berfirman, ini ayat 103 ini, 103. Faida qadaitumus shalah, apabila kalian telah menunaikan salat, ya. Jadi apabila kalian telah melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka selalulah ingat Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Jadi selalu ini. Jadi apabila telah menunaikan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Di dalam surat surat Al-Jumu'ah juga begitu. Ya, kita lihat misalnya surat Al-Jumu'ah di sini. Ya. Surat Al-Jumu'ah itu adalah surat 62 ya. 62. 62 Al-Jumu'ah ya. Ayatnya ayat 10 ya ini. Fa idza qudiyatis shalat, sama. Fa idza qudiyatis shalat, kalau di sini tadi ya sama tadi di sini surat yang ke dua tadi, yang Nisa tadi ini ya. Faida qadaitum, apabila kalian telah menunaikan. Kalau ini apabila telah ditunaikan. Jadi bedanya di sini adalah apabila telah ditunaikan. Kalau tadi qadaitum, kalian telah menunaikan. Ini faida qudiyatis sholatu. Apabila salat telah ditunaikan, ya. Fantashiru, bertebaranlah di muka bumi lagi untuk apa? Wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Memberikan kehidupan kepada anak istri kalian, keluarga kalian. Ini fantashiru fil ardi, bertebarlah di muka bumi, wabtagu, sambil mencari min fadlillah, karunia dari Allah SWT. Dan dalam bepergian di muka bumi itu atau mencari karunia Allah, wadhkurullaha, ingatlah selalu kepada Allah katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Nah ini. Jadi kalau di sini adalah wadhkurullah katsiran, kalau di sini tadi surat An-Nisa adalah wadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Kalau di sana tadi sebanyak-banyaknya, kalau di sini dalam segala keadaan, baik berdiri, duduk ataupun berbaring, seperti dalam surat ini juga ya.
yaitu dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. 192. Jadi ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya masih terus tadi. Jadi ini adalah kelanjutan. Ya. Tadi kan bagian pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi di dalam surat Ali Imran ini nanti ada 3 ayat itu bersambung doanya. Tadi 191, 191. Terus ini adalah 192. Nanti 193 masih doa. 194 masih doa. Ya. Jadi sampai 194 itu doa. Mari kita lihat. Jadi tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Ingat, ini adalah doa Al-Qur'an Pak Buya. Jadi kita belajar berdoa Al-Qur'an. Jangan sampai, mohon maaf, lagi-lagi kita mohon maaf, jangan sampai kita seperti iblis. Mau menyembah Tuhan berdasarkan maunya Tuhan, maunya iblis. Ya. Terus kita sudah terangkan bahwa iblis itu bukan sembarangan orang, bukan sembarangan makhluk. Pengetahuan ketuhanannya luar biasa. Bisa berdiskusi dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan. Paling sejak diciptakan dia beribadah terus-menerus. Ya. Dan kemudian dia tahu bahwa alam semesta ada penciptanya, dia bukan ateis, dia juga bukan menyangkal adanya Tuhan. Dia juga tidak syirik dalam pengertian menyembah ya, makhluk-makhluk yang lain. Enggak seperti itu iblis. Iblis juga tahu kalau ada nanti hari kebangkitan, tahu semuanya iblis. Tapi di mana masalahnya? Ternyata ibadahnya iblis memperbesar egonya. Ingat, ibadahnya iblis memperbesar egonya. Itulah sebabnya di dalam buku Salat Ahli Marifatnya Imam Khomeini dikatakan bahwa ada 2 jenis hijab, hijab zulmani dan hijab rohani. Hijab nurani dan hijab yang paling tebal dan paling susah adalah hijab nurani. Ya. Kenapa? Karena kita merasa ego, ilmu saya terus sampai di sana. Saya kan punya ilmu, nah seperti itulah. Inilah yang paling berbahaya kata Imam Khomeini, bukan kata saya. Ya. Nah di sini kita lihat Rabbana wa Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar. Jadi iblis tadi mau berdoa menurut maunya. Ketika Tuhan nyuruh bersujud kepada Adam, wah iblis kok sujud kepada Adam? Tiba-tiba dia tidak mau sujud. Tuhan tanya, kenapa kamu tidak sujud wahai Adam? Dia katakanlah, saya kan lebih mulia dari dia. Nanti artinya apa? Dia mau beribadah sesuai dengan maunya dia. Kan artinya berarti ibadahnya memperkuat egonya. Semakin aku, ya, aku kan lebih baik dari dia. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ya. Jadi agama ini juga justru membebaskan orang dari ego-ego seperti itu sekecil apapun. Karena untuk kebersihan jiwa kita. Tapi kalau kemudian beragama memperbesar ego kita, berarti mohon maaf, itu salah jalan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu salah jalan kita. Kita harus merevisi kembali, mereformasi kembali cara pemahaman kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelanjutannya tadi, ulangi tadi, penggalan pertama Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wa Tuhan kami, innaka man tudkhilin nara. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkaulah man tudkhilin nar, yang masukkan orang ke dalam neraka. Ya, jadi wahai Tuhanku, sungguhnya engkau siapa saja, man tudkhilin nar, siapa saja engkau masukkan ke dalam neraka. Faqad akhzaitahu, maka sungguh kamu telah menghinakan orang itu. Nah, inilah yang kita hindari Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita beribadah tetapi justru masuk ke dalam neraka, sedangkan di sini dikatakan man tudkhilin nar, siapa saja Tuhan yang kamu masukkan, jebloskan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh kau telah menghinakan dia. Ya. Faqad akhzaitahu, kamu telah menghinakan dia. Ya. Jadi siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh kamu menghinakan dia. Wa ma lizalimina min ansar, dan kalau dia zalim, maka tidak ada penolong baginya nih. Kalau dia zalim, lizalim ini tidak ada, jadi tidak ada bagi orang zalim min ansar. Apa artinya min ansar? Pemberi penolong di akhirat itu syafaat. Tidak ada pemberi syafaat baginya. Nah, jadi kenapa dilaporkan seperti ini? Ingat tadi sambungannya menggunakan akal. Ulangi lagi, menggunakan akal. Karena ini adalah kelanjutan dari ayat 190 tadi. Ingat 90 tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi
wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nara faqad azaitahu wa ma lizalimina min ansor. Saya kira jelas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita lihat ini ya, ayat yang mirip dengan ini. Surat Al-Furqan. Ya. Bahwa yang ditakuti itu neraka. Intinya kan di sini ada takut masuk neraka nih. Tadi ada Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina, ya Allah maka bebaskanlah kami Tuhan. Faqina, maka lepaskanlah kami Tuhan. Ada benar dari azab api neraka. Faqina ada benar. Kenapa? Karena di sini katakan Rabbana wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin, karena sungguhnya siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad azai, maka kamu telah menghinakan orang itu. Ya. Kamu telah menghinakan orang itu. Maka ayat ini mengatakan apa? Coba kita lihat. Ini adalah sambungan daripada surat Al-Furqan 63. Tapi ayatnya dari sini. Doanya dari sini. Walladzina yaquluna. Siapa walladzina tadi? Ibadur Rahman tadi sini. Ya, ini Ibadur Rahman. Hamba ini kata ibad, abad, bentuk jamak dari abad. Hamba-hamba yang pengasih, yang kalau berjalan di muka bumi memelihara merendah ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi, berjalan di muka bumi haunan, rendah hati. Begitu. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila diganggu orang jahil, qalu salama, mengucapkan kata keselamatan. Dan seterusnya baru walladzina, dan tanda atau ciri ibadur rahman yang lain adalah yaquluna, selalu berdoa. Ini yaquluna lagi-lagi adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya berkelanjutan. Present continuous. Jadi yaquluna, mereka berkata, selalu berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, asrif. Rabbana asrif, isrif ya. Rabbana asrif ya, Rabbana asrif. Wahai Tuhan kami, palingkanlah. Rabbana asrif ada anna adzabana jahannam. Maksudnya itu lepaskanlah juga, sama saja. Pisahkanlah ya. Pisahkanlah dari kami azab api neraka. Lepaskanlah dari kami azab, sama tadi. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Ini Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, lepaskanlah kami dari azab api neraka jahanam. Apa sebabnya? Inna adzabaha, karena sesungguhnya azab neraka jahanam itu kana gharama, benar-benar adalah kebinasaan, penderitaan yang sifatnya kekal. Kita artikan penderitaan yang sifatnya kekal. Inna, sungguhnya neraka jahanam itu saat seburuk-buruk tempat tinggal, mustaqarran, dan tempat menetap, wa muqamah, dan tempat tinggal ini. Mustaqarra itu artinya tempat yang berketerusan, dan muqamah tempat tinggal, kediaman. Itulah seburuk-buruknya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita menderita di dunia tidak punya ini, tidak punya itu, ya sebetulnya nggak seberapa. Bagaimana kalau kita masuk akhirat? Dan dikatakan di sini, sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah saat mustaqarra wa muqamah ini. Saat mustaqarra wa muqamah. Ya. Seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat tinggal. Kalau di sini dikatakan azabah, in azabah karena sungguhnya azabnya neraka jahanam itu adalah penderitaan yang sifatnya abadi. Ya. Inilah yang harus kita tinggalkan, Bapak. Inilah yang harus kita minta ditinggalkan. Ya. Buat apalah di dunia kita punya segala-galanya, punya mobil 10, punya rumah 10, punya tanah beribu-ribu meter persegi, tapi di akhirat nanti menderita, coba. Dan benar-benar kita menderita kalau kita tidak melepaskan diri dari ego kita. Karena semua ayat yang berbicara tentang Nabi itu adalah disebut dengan abad. Ya, abad. Ustadz kita kemarin, Ustadz Ali Asgarjo sudah menjelaskan ini waktu ceramah minggu lalu. Jadi semua Nabi abad. Apa itu abad? Ya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya sudah dengan ubudiyah itu menempatkan kehinaan diri kita dalam ubudiyah dan menempatkan kemuliaan Allah dalam rububiyahnya. Ya. Nah, jadi ini adalah diantara ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Jadi wa mali zalimina min ansar. Kita teruskan lagi 193. Nah, jadi masih berdoa. Jadi banyak-banyaklah berdoa Pak sekalian. Tapi doa yang
Benar kan begitu. Nggak usah doa yang minta-minta yang selalu dunia lagi, dunia lagi. Orang-orang yang tidak bertuhan juga kerja dunia dapat juga. Ya. Jadi cuma sekian serbagi yang kita minta itu doa satu yang berkenan dengan hati kita agar kita ini jangan sampai terkuasai oleh ego kita. Yang kedua akhirat itu intinya doa sebetulnya. Ulangi lagi, substansi inti daripada doa itu adalah jiwa kita supaya jiwa kita ini lepas egonya. Dan jiwa lepas ego itu kalau menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Kenapa? Karena Nabi mengatakan atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib Allah mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awalan daripada agama itu ma'rifat kepada Allah. Dan awal daripada ma'rifat kepada Allah ma'rifatun nafs. Awal daripada mengenal Allah, mengenal diri. Karena hadisnya mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsnya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi itulah intinya. Jadi doa baru kemudian kita minta supaya terlepas dari azab api neraka. Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na telah mendengar, munadian panggilan. Jadi munadian, panggilan. Jadi ini pengakuan. Ya Allah, sungguhnya kami telah mendengar panggilan. Yunadi, dia memanggil lil iman kepada iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu, agar kalian berimanlah. An aminu, berimanlah. Birabbikum, kepada Tuhan kalian. Jadi ada pemanggil. Memanggil ini. Memanggil. Ya. Jadi ini memanggil, jadi pemanggil memberikan panggilan dengan memanggil kepada lil iman, untuk iman. Jadi dengan demikian, ajakan sebaik-baiknya kepada manusia adalah kepada iman, bukan kepada dunia. Kalau dunia itu tinggal dimotivasi aja orang untuk bermanfaat. Karena orang tidak bisa bermanfaat kalau tidak punya kelebihan dunia. Minimal dia pintar, karena dengan pintar dia mengajarkan ilmu. Dia berharta, karena dia berharta dia berbagi. Kalau tidak dia sehat walafiat, karena dengan kesehatan dia bisa membantu orang lain dengan tenaga. Kan Nabi mengatakan yang paling bermanfaat di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya manusia. Jadi begitu. Jadi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu, agar berimanlah, birabbikum, pada Tuhan kalian. Maka kami menerima surat itu, fa'amanna, maka kami pun beriman. Ya. Fa'amanna. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah dzunubana, dosa kami. Coba lihat. Apa isinya lagi doanya? Ya. Ini pengakuan, ya Allah kami dipanggil beriman, maka kami pun beriman. Setelah itu kami berdoa, apa doanya? Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Coba kita kawinkan ayat 193 dengan 191 tadinya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Lepaskanlah kami dari azab api neraka. Berarti yang dibakar api neraka itu adalah dosa-dosa kami. Jadi sama. Jadi yang dibakar di api neraka itu adalah dzunubana. Maka kalau kita meminta faqina adzabannar, ya berarti kita harus minta juga faghfir lana dzunubana. Ya. Baru setelah itu wa kaffir anna sayiatina. Hapuskanlah, maksudnya tutupilah dari kami sayiatina, keburukan-keburukan kami, atau potensi jiwa kami untuk melakukan keburukan. Jadi wa kaffir anna sayiatina, baru wa tawaffana ma'al abrar. Ini al-abrar. Tawaffana, kata kuncinya bukan al-abrar, coba. Harusnya sini tawaffana al-abrara. Bisa begini nih. Jadi tawaffana al-abrar ini di fathah di sini, di apa, di nasab, di fathah nih. Ya, fathah. Kalau tidak ada kita coret dulu nih ya. Kita coret. Tawaffana al-abrara. Wafatkanlah kami dalam keadaan al-abrar. Atau dihilangkan alif lamnya, tawaffana abraran. Wafatkanlah kami sebagai seorang abrar. Itu begitu kalau terjemahnya. Ini bisa dihilangkan alif lamnya, tawaffana abraran. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai seorang yang abrar, orang berbuat baik. Ya. Tapi di sini ada alif lamnya,
Tawaffana al-abrar harusnya. Di sini harusnya di atas ini. Tetapi ternyata tidak begitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa diwafatkan dalam kenal abrar. Kenapa? Al-abrar ini adalah orang-orang tertentu saja. Al-abrar ini adalah manusia-manusia suci, orang-orang tertentu. Kita sudah bahas ini dulu waktu membahas surat An-Najm. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana midajwa kafura. Itu al-abrar dalam Al-Quran selalu orang-orang yang tidak terjangkau oleh kita. Karena al-abrar itu dari kata albir, kehidupannya hanyalah kebajikan saja. Jadi makanya di sini dikatakan bukan tawaffana al-abrar, tetapi tawaffana ma'a bersama. Kenapa bersama? Ya karena kita tidak mampu sebagai, coba. Ya. Jadi kita tidak mampu sebagai, jadi harus apa? Harus ma'a di sini. Jadi harus ma'a ini. Ya. Jadi ma'al abrar. Jadi ini harus ma'anya di sini. Bersama. Ya. Tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama dengan abrar. Jadi artinya apa? Di dunia ini kita bersama dengan abrar. Kenapa? Bagaimana kita bisa wafat bersama dengan abrar kalau sehari-hari kita tidak bersama dengan al-abrar? Dan ini berarti bahwa di kehidupan kita di dunia tidak boleh melawan al-abrar. Karena kalau melawan berarti lawannya ma'a. Kan begitu. Ya, kalau bersama kan with. Kalau melawan kan against. Ini adalah with, bersama. Ya. Jadi tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama, bukan melawan al-abrar. Dapat kita bayangkan kalau kita mati melawan al-abrar. Doanya tawaffana ma'al abrar. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam doa yang ada di masyarakat kita biasa, ini bukan tawaffana, tapi wadkhilna. Biasanya tentu doa itu tidak salah juga, tetapi secara maknawi berbeda dengan ini. Kan ada biasa tuh berdoa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahim. Kan begitu biasa dan tambahkan begitu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bagaimana kita bisa masuk surga bersama dengan abrar kalau di dunia kita tidak wafat bersama dengan abrar? Jadi Al-Qur'an yang menurut saya lebih baik maknanya, yaitu bukan adkhilnal jannata ma'al abrar, tapi tawaffana ma'al abrar. Artinya apa? Kita di dunia ini harus hidup kehidupannya bersama dengan al-abrar, sehingga ketika kita nanti mati, matinya bersama dengan al-abrar. Bagaimana mati bersama al-abrar? Ya lihat tadi doanya di atas. Doanya adalah doa yang berkaitan dengan jiwa. Mulai tadi doanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lil zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, jadi ini apa namanya al-abrar ya. Kita lihat ayat lain sini ya. Kita lihat ini adalah surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 109 ya. Innahu kana fariqum min ibadi. Sungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku. Yaquluna berkata, Rabbana wa Tuhan kami, amanah, kami telah beriman. Kan mirip tadi itu, Rabbana amanah, ini sama tadi di sini. Ya. Ini nih. An aminu birabikum fa'amanna. Lalu kami beriman. Ya, jadi sama dengan di sini. Ya. Rabbana amanah, wa Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Coba Bapak sekalian kita perhatikan lagi, inilah isi doa yang diajarkan Al-Quran. Inilah doa yang diajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita berdoa berdasarkan hawa nafsu kita, doa kita hanya meminta Tuhan untuk memenuhi mohon maaf hawa nafsu kita saja. Ya. Harusnya Tuhan, kita minta Tuhan untuk membantu kita mengalahkan ego kita, hawa nafsu kita. Kita minta Tuhan membantu kita melawan keterikatan kita kepada dunia, melepaskan kita keterikatan kita dengan dunia yang sifatnya sementara ini. Karena cepat atau lambat kita akan mati, kita akan pergi untuk selama-lamanya. Ya. Rabbana wa Tuhan kami amanah, kami telah beriman. Karena kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. 1. Warhamna, kasihanilah kami Tuhan. Rahmatilah kami, sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, karena kamulah Tuhan khairur rahimin, sebaik-baik ar-rahimin.
sebaik-baik pemberi kasih sayang, sebaik-baik penyayang. Ya. Ini yang kita minta. Nah, jadi ini ada 193. Sekarang kita pindah ke 194 ya. Ini adalah berdoa ya. Masih terus berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berikanlah kepada kami, atau datangkanlah kepada kami, wujudkanlah kepada kami, ma wa'attana, apa yang telah kamu janjikan, ala rusulika, kepada rasul-rasulmu. Jadi Tuhan telah menjanjikan kepada kita melalui rasul-rasulnya. Jadi kalau kita artikan ini, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui rasul-rasulmu. Karena rasul menyampaikan kepada kita. Ya. Atina ma wa'attana ala rusulika. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah kau hinakan kami di hari kemudian. Apa yang dijanjikan Rasul kepada kita? Yaitu siapa yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang kufur, dia akan masuk ke dalam neraka. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau Tuhan menghinakan ini. La tukhzina, janganlah engkau menghinakan kami di hari kiamat. Inilah yang paling berat. Ya, buat apalah semuanya kita mau punya di dunia, pangkat, jabatan, status sosial, tapi di akhirat kita dihinakan Allah, coba. Dan kenapa tukhzina? Karena tadi ayat 192 masih ingat tadi, pas sekarang 192. 191 dulu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ini akhzaita di sini. Faqad akhzaita, siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh kamu telah menghinakan. Faqad akhzaitahu wa ma lizzalimin min ansar. Kamu telah menghinakan dia dan tidak ada penolong baginya. Nah, sini katakan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah kau janjikan kepada Rasul melalui Rasulmu. Wala tukhzina, ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan kami yakin Tuhan, innaka la tukhliful mi'ad, kamu adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjimu. Innaka la tukhliful mi'ad, kamu Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. La tukhliful mi'ad. Ya. Tapi saya lihat di sini juga ayatnya. Ya, ini adalah surat Ar-Ra'd. Ya. Ini surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu. Ini terakhirnya nanti adalah apa ini? Yukhliful mi'ad, ya, yang sama tadi. Jadi ujung-ujungnya di bawah, karena ini panjang, cuma waktu kita sudah hampir habis. Ini ujungnya di bawah adalah inna Allah, sungguhnya Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janjinya ini. Jadi tadi innaka la tukhliful mi'ad. Kak, kalau sini ya, inna Allah la yukhliful mi'ad. Jadi sama tadi, isinya kurang lebih sama. Baru kita pindah ke surat Ghafir. Allah mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, fala yujza, maka dia tidak akan diberi balasan illa kecuali mithlaha, seperti kejahatan yang dilakukannya. Wa man amila shaliha, dan siapa melakukan amal soleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi siapa saja amila shalihan, beramal soleh, min dzakarin, dari laki-laki, aw unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu yang akan masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha, mereka akan memberikan rizki terus-menerus di dalamnya, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, jadi kalau kita beriman, beramal saleh, laki atau perempuan, pasti Allah akan masukkan kita ke dalam jannah surga, dan di sana mendapatkan rizki tanpa hisab. Nah, inilah ayat terakhir kita. Apa sebelum ayat terakhir kita? Rabbana atina mawatan la rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baru kemudian ayat 195 juga masih berdoa, fastajaba lahum rabbuhum, maka kemudian Tuhan mereka mengijabah doa-doa mereka. Fastajaba lahum rabbuhum, Tuhan mereka istijabah itu mengijabah.
Ya. Fastajaba lahum. Jadi apa yang dijawab Allah tadi? Doa-doa yang berkenaan dengan nasib kita di akhirat. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin. Sungguhnya aku ini la udhi'u, tidak akan menyanyiakan amala amilin, amalnya orang beramal, minkum di antara kalian. Min dzakarin unsa, laki atau perempuan. Ini sama tadi ayatnya. Laki-laki atau perempuan. Ba'dukum min ba'din. Laki perempuan sama saja. Ya, kok kenapa? Ya karena perempuan dari laki-laki, laki-laki dari perempuan. Ba'dukum min ba'din. Ya. Sekuat-kuatnya, seperkasa-perkasanya laki-laki, dia dari perempuan. Dia lahir dari rahim perempuan, ibu-ibu. Ya. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang hajaru, berhijrah. Wa akhriju min diarim, dan diusir dari negeri mereka. Jadi mereka berhijrah karena mereka atau sementara mereka diusir dari negeri mereka. Wa uzu fi sabilillah, atau disakiti hatinya di jalanku, disakiti, disiksa, ya, dibuat menderita di jalanku. Wa qatalu, dan berperang. Wa qutilu, ataupun terbunuh. Ya. Jadi ini sudah masuk semua nih, Palestina dan pendukung-pendukungnya. Saya maksud pendukungnya di sini seperti Hizbullah, Yaman, dan sebagainya. Nah, disebutkan di sini. Adapun orang-orang yang hajaru, berhijrah. Berhijrah kan berarti terpaksa, karena seperti sekarang orang Gaza terpaksa harus berhijrah kemana? Ke Gaza Utara, Haifa. Ya. Maaf, ke Rafah. Ya. Ke Rafah. Kenapa ya? Karena cuma di sana mereka diberi tempat. Artinya dari ini kan Israel mulai serangan di Gaza bagian selatan, sehingga orang lari ke utara, perbatasan Mesir. Oh, kenapa nanti? Karena targetnya dia memang mengusir mereka keluar dari Gaza, supaya Gaza ini hancur, habis, gedung-gedung dihancurkan, supaya tidak ada nanti orang di sana. Untuk apa? Netanyahu sudah bikin rencana untuk mendirikan lagi pemukiman orang Yahudi di sana. Coba. Jadi sudah ada agendanya di sana. Ya. Dan agenda itu didukung oleh Amerika Serikat, setan besar itu. Ya. Jadi Allah katakan falladina hajaru, orang berhijrah, wa ukhriju, diusir, coba. Ukhriju min diarim, diusir dari negeri mereka. Wa auzu, dan disiksa, dibuat menderita di jalanku. Ya. Wa qatalu, dan berperang. Wa qutilu, dan dalam berperang itu bisa terbunuh. Ini terjadi. Ini terjadi pada Hamas, terjadi pada jihad Islam, terjadi pada tentaranya Hamas Al-Qassam, terjadi jihad Islam yaitu Al-Quds itu terjadi juga pada Hizbullah di Lebanon, terjadi juga pada Ansarullah Houthi di Yaman, terjadi juga pada Kataib Hizbullah yang ada di Irak sekarang. Semuanya mereka terbunuh, tidak ada yang terbunuh. Orang Lebanon, tentara Hizbullah sudah berapa terbunuh, tentara Houthi sudah berapa terbunuh, rakyat Houthi sudah berapa terbunuh. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk membela saudara-saudaranya di Gaza dan Palestina. Ya. Walaupun mereka juga dapat dibuat menderita selain itu, karena sebenarnya mereka dituduh macam-macam. Lau kafiran anhum sayatim, saya akan menutupi dari mereka sayatim, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi ini, lau kafiran, saya akan menutupi dari mereka sayatihim. Kenapa ada kata-kata lau kafiran anhum? Supaya syarat. Kan tadi kita minta. Masih ingat tadi Bapak sekarang 194, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi doanya di sana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka Allah mengatakan syarat untuk kami tutupi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya adalah harus seperti ini. Ya. Berhijrah, diusir dari kampung halamannya, kemudian disakiti di jalanku, berperang ataupun terbunuh, nah barulah lau kaffiranna anhum sayiatihim walau udkhilannahum, dan aku akan masukkan mereka di dalam surga, la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sawaban min indillah, sebagai imbalan, sebagai pahala, sebagai
apresiasi dari Allah SWT. Wallahu indahu husnus sawab. Dan sungguhnya dan Allah SWT indah di sisinya husnus sawab, akan mendapatkan sebaik-baik, seindah-indah imbalan. Husnu itu sebaik-baiknya sawab, pahala. Jadi siapa yang seperti itu mendapatkan sebaik-baik pahala. Jadi bagi rakyat kita di Palestina, bagi saudara-saudara kita di Gaza yang telah menderita, yang telah semuanya hilang segala-galanya, kelihatannya menderita, tapi Allah memberikan jaminan kepada mereka, urusan mereka dengan menderita sudah cukup. Sekarang bagi kita, ya, apa kewajiban kita? Membantu mereka. Karena kita tidak menderita seperti mereka, penderitaan mereka sudah mengundang pertolongan Allah seperti dalam ayat ini, yaitu mereka mendapatkan husnul sawab. Lalu kita, kewajiban kita adalah, kalau mereka sudah selesai sebetulnya, mereka diusir, mereka sudah ada pasalnya dalam Al-Quran. Tapi apa pasal kita? Menolong mereka, membantu mereka, perhatian kepada mereka, empati dan simpati kepada mereka. Kalau tidak ada empati dan simpati atau dukungan kepada mereka, maka apa tandanya kalau kita beriman min dzakari aw unsa tadi, laki-laki atau perempuan? Karena syaratnya tadi amala abilin, ya. Orang yang beramal, amilin, orang yang beramal, amal melakukan amal. Minkum di antara kalian min dzakari wa unsa. Apa amalnya? Ya membantu tadi orang ini. Ya. Jadi membantu orang-orang ini. Jadi kalau kita tidak membantu orang ini, ya tidak ada tanda bahwa kita adalah amala amilin minkum. Jadi kalau kita tidak ada keprihatinan, ingat Nabi mengatakan Islam ini, Muslim ini adalah kal jasadi, seperti satu jasad. Kalau satunya merasa menderita, maka yang lainnya harus merasa menderita. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau tidak ada khilaf dan salahnya dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon diabaikan saja, jangan disimpan dalam hati, jangan diingat, dan jangan dipikirkan, tinggalkan saja. Ambil yang benar, karena yang benar itu datang dari Allah SWT, dan datang dari Allah itu berarti datang dari kitab suci Al-Quran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mafhum mukhalafahnya di penghujung ayat 195. Kalau golongan tadi masuk ke syurga dan Allah berkahi rahmati mereka, maka ayat ini mafhum mukhalafahnya berkebalikan pada ayat sikap-sikap dalam 187, 188, Ustaz. Walau wa'imah itu adalah ulama yang mengaku Islam, yang kita tahu juga termasuk dalam kategori ahlu kitab, dan mereka kebetulan memegang posisi-posisi besar penting dalam kerajaan serta popular dalam masyarakat, tapi mereka membungkam dia, membisu tentang ayat 195 tadi, maka kebalikannya lah, mereka dijanjikan neraka Allah dan diseksa dengan amat pedih sebab mendiamkan apa yang berlaku pada 195. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini memang memprihatinkan juga karena justru harusnya umat Islam bersatu, terutama negara-negara UKI, ya, Organisasi Konferensi Islam atau Liga Arab lah, bersatu. Sayangnya justru yang keras sikapnya terhadap Israel justru yang tidak Islam. Mungkin Bapak Ibu mengikuti berita, terjadi perselisihan serius antara Argentina atau Brasil, ya, Brasil kalau tidak salah, yang Lula da Silva kepala negaranya itu berselisih dengan Israel. Kenapa? Karena Lula da Silva mengatakan bahwa ini Israel telah melakukan perbuatan semacam Holocaust dulu di Jerman. Jadi Israel yang selama ini menyebutnya sebagai Holocaust, korban Holocaust, sekarang melakukan hal yang sama dengan cara melakukan genosida yang ada di Gaza. Akhirnya kemudian ribut. Nah, apa yang dilakukan oleh Lula da Silva, ini presiden, dia menarik kedutaannya dari Israel, luar biasa. Menarik kedutaannya dari Israel. Itu padahal dia bukan negara Islam. Coba kita lihat. Ya. Nah, sekarang sudah ada negara Islam yang berani, yaitu seperti Aljazair.
meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang menekan Israel supaya melakukan gencatan senjata massal permanen. Kalau tidak, ini sama dengan biarkan genosida. Sudah dilakukan sidang kemarin hari Selasa tanggal 20 Februari, dan Bapak Ibu mengikuti semua beritanya di mana-mana ada bahwa keputusan itu adalah luar biasa, hampir bulat ya, kecuali dua, yaitu Inggris tadi kan 15 anggota Dewan Keamanan ya. Kemudian satu adalah Inggris, dia bersifat abstain, dan kemudian Amerika menolak dan sekaligus memveto. Nah, jadi artinya apa? Ini hampir semua negara anggota Dewan Keamanan kecuali dua yang kita sudah tahu, Amerika dan Inggris. Ya, Inggris pun juga tidak berani lagi terbuka, dia melakukannya dengan abstain. Ya, Amerika memvetonya. Kan harusnya karena ini kan sudah jelas sikap Dewan Keamanan PBB. Utusannya Cina marah, utusannya juga Rusia marah, utusan beberapa negara semuanya marah kepada Amerika. Tetapi harusnya ini disikapi, di follow up oleh Liga Arab dan negara-negara oki untuk apa? Memutuskan hubungan dengan Israel dan menghentikan bantuan kepadanya. Jadi yang selama ini misalnya Turki yang dilewati pipa gas dari Azerbaijan ke Israel, ya harusnya dihentikan. Harusnya seperti itu. Ya, Mesir yang selama ini mensuplai gas kepada Israel, ya harusnya dihentikan. Arab Saudi yang selama ini membantu Israel memasok bahan-bahan makanan karena tidak bisa lagi lewat Laut Merah, ya harusnya dihentikan. Orang semua tahu bahwa kebutuhan Israel sekarang masuk melalui Bahrain, Bahrain masuk ke Arab Saudi, Saudi masuk ke Yordania, Yordania masuk ke Israel. Semua orang tahu. Ya. Harusnya Bahrain, Saudi dan Yordania menghentikannya. Tapi lagi-lagi tidak melakukannya. Ini yang memprihatinkan Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ya. Ini luar biasa. Ini persoalan kemanusiaan terbesar sebetulnya. Tapi sayang kita juga umat Islam, kebanyakan juga tidak punya empati yang dalam. Harusnya kita juga memboikot Arab Saudi kalau menurut saya. Ya. Saudi telah menyalahgunakan posisinya sebagai tempat suci umat Islam dengan jelas-jelas membantu kebutuhan Israel melalui daratannya, dan Yordania masuk ke Israel. Pada saat yang sama, Israel membunuh rakyat Palestina. Kan hakikatnya sama dengan membantu Israel membunuh rakyat Palestina. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, kan A sama dengan C. Ya. Tapi kita lihat, adakah berani memboikot Saudi? Misalnya tidak pergi haji dan umrah. Sedikit, hampir tidak ada. Ini masalahnya. Jadi memang kita sendiri masalah, makanya seperti yang kita bahas sebelumnya, min indi anfusikum, ini dari diri kita sendiri juga. Masa orang seperti Lula da Silva yang bukan Islam kok berani memutuskan hubungan dengan Israel? Ya. Sementara kita tidak, negara Muslim tidak. Ya. Orang seperti negara Afrika Selatan berani menzul Israel di pengadilan internasional untuk keadilan di Den Haag. Terus mana negara Muslim? Nah, ini masalah. Jadi memang ada yang salah dalam keislaman kita. Ada yang salah, Pak Nur. Jadi saya kira begitulah. Oleh sebab itulah, mudah-mudahan dengan kita di sini membaca ayat-ayat seperti ini, ya seperti dikatakan tadi Pak Nur, kita bisa dikatakan amala amilin minkum min dzakarin aw unsa kalau kita membantu mereka ini, yaitu hajaru ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Kalau kita tidak masuk dalam kategori ini, salah satunya ya minimal kita harus mendukung mereka. Kalau tidak mendukung mereka, ya berarti kita bukan umat Islam. Karena satu, Nabi mengatakan bahwa al-muslim itu adalah kal jasadi, seperti satu jasad. Ada lagi hadis yang terkenal, yaitu man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian daripada mereka. Hadis ini terkenal. Ya, ini masyhur hadis ini. Man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak ikut memikirkan, mendukung kepentingan umat Islam, maka bukan bagian daripada Islam. Jelas sekali. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Soal apa ya? Palestina Ustaz ya. Posisi organisasi internasional ini saya mesti soroti Ustaz ya. Misalnya PBB dan OKI gitu. PBB terutama nih, sudah sekian
banyak itu, sekian banyak resolusi yang dikeluarkan tentang Palestina. Tapi karena ada hak veto itu, saya veto ini gimana gitu, hanya dimiliki oleh 5 negara, negara besar itu kan. Untuk apa PBB gitu kan? Untuk apa negara-negara itu berkumpul di sana? Itu kan hanya dengan diveto satu negara saja, itu tak berdaya gitu loh. Dan tidak bisa dieksekusi keputusannya. Kan lucu nih menurut saya gitu. Belum lagi negara-negara oke gitu loh, Ustaz. Tak memiliki apa-apa gitu loh. Saya bersidang tapi tidak mampu mendesak, tidak mampu menekan gitu loh. Jadi apa? Saya kehilangan kata-kata gitu loh untuk melihat kondisi kondisi dunia kita sekarang ini gitu loh. Nyata gitu, ada genosida, ada persoalan kemanusiaan loh di Palestina, tapi dunia melihat itu telanjang gitu. Sangat telanjang gitu. Tapi karena hanya satu veto dari negara namanya Amerika, semua tak berdaya, tidak bisa, tidak melakukan apa-apa. Makanya kan melenggang kangkung gitu. Israel itu berbuat seadanya semaunya di sana. Rafah sudah hampir dihabisin gitu kan gitu. Hari ini saya baca hari ini utusan Cina itu sudah memberikan rasa keprihatinan gitu bahwa kalau veto Amerika itu dilaksanakan kan bisa menambah parah kondisi yang ada di Gaza hari ini. Kan apa? Sangat mengerikan gitu. Yang namanya PBB ini menurut saya gitu sangat-sangat tidak berguna ke eksistensinya menurut saya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian, Waalaikumsalam. Siapa saja mengikuti berita ini secara sah-sah pasti harus marah. Siapa yang tidak marah, tidak ada tanda kemanusiaan. Bukan, nggak usah kita bicara iman dulu. Tidak usah kita bicara iman, tanda kemanusiaan pada dirinya. Jadi siapa yang tidak marah terhadap kasus ini berarti tidak ada tanda kemanusiaan pada dirinya. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu jemaah sekalian bahwa sejak serangan Israel tanggal 27 Oktober, jadi bukan 7 Oktober, kalau 7 Oktober kan Hamas masuk ke Israel. Terus kemudian Israel membalas dengan melakukan serangan darat, itu mulai dari 27 Oktober. Sejak 27 Oktober sampai sekarang, dan sudah hampir 30.000 orang meninggal dunia, terutama anak-anak dan perempuan, dan sudah berkali-kali juga PBB bersidang, seperti dikatakan Hedin tadi. Tahu nggak Bapak sekalian, sudah berapa keputusan PBB yang diveto Amerika? Dalam jangka tidak sampai 3 bulan. Sudah 3. Ya. Jadi Amerika itu sudah memveto keputusan PBB sebanyak 3 kali. Iya. Jadi ada 3 kali PBB bersidang, itu semuanya diveto oleh PBB, oleh Amerika Serikat. Dan kalau pemimpin Cina saja prihatin dan marah mengatakan ini sama dengan memberikan support kepada Israel untuk melakukan genosida. Lalu masa negara seperti Saudi tidak bisa menghentikan bantuannya kepada Israel? Kan lucu. Dan hebatnya lagi umat Islam juga tidak mau menekan Saudi. Bagaimana caranya kita menekan Saudi? Gampang. Berhenti dulu umroh dan haji kalau perlu haji. Sederhana sekali. Jadi apa artinya? Memang kita sendiri tidak punya kemanusiaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sederhana, kalau Saudi kita tidak bisa, harusnya kita umat Islam menekan Saudi karena pendapatannya Saudi terbesar kedua setelah minyak adalah dari umroh, tourism, religious tourism itu. Iya. Ini harusnya kan ditekan. Siapa yang tekan? Ya umat Islam. Karena umat Islam lah yang semua berumroh ke sana. Tapi itu tadi, kita juga umat Islam, itu tadi kemanusiaan kita kurang, Bapak Ibu sekalian. Ya banyaklah alasan yang kita ungkapkan. Padahal benar-benar sudah luar biasa. Saudara-saudara kita di Gaza, coba rajinlah Bapak Ibu sekalian mendengarkan berita-berita setiap saat, itu luar biasa saudara-saudara kita di Gaza. Itu menderitanya luar biasa. Ya, dapat Bapak Ibu bisa bayangkan dalam kondisi seperti sekarang. Nah, ini berlomba dengan waktu, karena benar-benar Israel menginginkan mereka semuanya mati. Ini kan genosida sebetulnya. Ya, ini benar-benar sudah genosida, ini ethnic cleansing. Mereka tidak menginginkan adanya orang Palestina lagi di sana. Dan siapa yang bisa menekan mereka? Cuma orang Islam. Dan Iran sudah melakukannya. Yaman, Houthi sudah melakukannya. Hezbollah sudah melakukannya. Irak juga sebagian kelompok KTB sudah melakukannya. Lalu kita umat Islam yang lain, terutama dikatakan tadi Ustaz Wahidin dengan OKI misalnya, atau minimal Liga Arab. Ya. Kalau menurut saya, ya harusnya massa harus bergerak. Caranya sederhana. Ya kalau kita cuma tidak makan daripada McD misalnya, kok kenapa kita bisa melakukan itu? Kenapa kita tidak bisa melakukan, tidak berhaji ke Saudi? Coba.
Ini masalahnya, karena kalau sudah egoisme spiritual, susah kita lawan. Kok bisa orang-orang di dunia ini sampai pada tingkat memboikot perusahaan-perusahaan yang terkait, yang terafiliasi dengan Israel? Kenapa kita tidak coba menekan Saudi? Ya. Karena terus terang semua orang tahu, sekarang ini Israel itu mendatangkan kebutuhannya, baik kebutuhan tentara ataupun kebutuhan sipilnya, itu sekarang melalui India dulu. Bapak Ibu sudah baca beritanya, melalui dari India, kemudian dari India pergi ke Bahrain, Bahrain nanti diangkut masuk ke melalui Saudi, melalui darat. Kenapa melalui India dulu? Supaya tidak kelihatan kalau itu adalah barang Israel. Kelihatan dari India, kamu gitu. Ini kemana ya? Ke Bahrain. Padahal dari Bahrain nanti dibongkar muat di pelabuhan Bahrain, setelah itu masuk ke Saudi lewat darat, Yordania sampai masuk Israel. Coba orang tahu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Justru buru-buru pelabuhan di India kemarin dan hari ini itu kemudian mogok. Untuk apa? Tidak mau memasukkan barang-barang kebutuhan Israel luar biasa. Coba buru-buru di India saja yang mayoritasnya beragama Hindu sampai keberatan seperti itu. Coba bukalah beritanya di YouTube, ada kok. Ya. Jadi buru-buru pelabuhan di India yang kalau tahu kalau ini adalah kapal yang akan dimuat ke Israel, dia tidak mau memuatkan itu barang, luar biasa. Kok bisa sampai begitu? Tapi umat Islam di mana? Ya. Di mana umat Islam sekarang? Ini masalahnya. Bukankah Nabi mengatakan tadi, al-muslimun kal jasadi, muslim itu seperti satu tubuh. Ya. Bukankah Nabi cuma mengatakan tadi, malam yahtama bi umuril muslim falaysa minhum. Setiap yang tidak peduli kepada urusan muslim bukan bagian daripada muslim. Ya. Kenapa sih kita tidak bisa memboikot Arab Saudi itu? Coba. Sederhana kalau menurut saya, jemaah sekalian. Tekanan kita harus berikan kepada Saudi sekarang, supaya jangan begitu tidak ada kebutuhan pokok masuk ke Israel, ya berhenti juga dia berperang. Kan orang kan butuh makanan 3 kali minimal sehari. Dan siapa sekarang yang bertani di Israel? Nggak ada, setiap saat dibombardir. Petani-petani yang didatangkan dari Thailand sudah pada pulang. Ya. Terus dari mana kebutuhannya? Ya kebutuhannya dari luar. Dan masuk dari mana? Ya banyak melalui Saudi tadi. Nah sayang, seribu sayang, kita umat Islam tidak bisa melakukan itu. Terima kasih banyak atas atensi Ustaz Wahyudin, atas kasus yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, terutama di Rafah sekarang. Kasihan sekali mereka. Sudah tinggal di tenda-tenda, akan dibombardir lagi. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita pergi ke ke chatroom ya. Salam Pak Burhanuddin, ketika Amerika menggunakan kuasa vetonya, apakah fungsi PBB sehingga tidak bisa melakukan apa? Ini sama dengan pertanyaan tadi Ustaz Wahyudin. Bagaimana pula dengan organisasi dunia seperti HAM? Wah, inilah menjadi masalah. Pokoknya kita sekarang tidak bisa berharap lagi dari mereka. Jadi terkait juga dengan pertanyaan Ustaz Wahyudin tadi sama dengan Pak Burhanuddin. Maka apa yang dikatakan Amerika, buat Amerika itu katanya menjadi kampion demokrasi, dia datang ke berbagai negara memberikan kebebasan. Dia tidak ingin negara-negara itu hidup dalam tekanan. Dia ingin memberikan demokrasi. Apa itu demokrasi? Kebebasan. Semua orang bisa memilih. One man, one vote. Kan begitu bahasa demokrasi. Tapi itu tadi PBB, apakah ada demokrasi? Ternyata kan bukan suara terbanyak. Yang ada suara 5 negara tadi. Veto tadinya. Masa? Ini sekarang Dewan Keamanan yang anggotanya 13 dikalahkan oleh 13. Kan berarti bukan demokrasi sebetulnya. Jadi kata demokrasi yang diperkenalkan Amerika, yang kita lihat di dalam gambar yang gambar patung besarnya masuk ke Amerika itu liberty, itu adalah omong kosong belaka saja. Tidak ada guna, itu hanya caranya menipu dunia saja. Katanya demokrasi, pemilu dan sebagainya, itu bohong semuanya, Pak Puskenser bahagia. Begitu ya dengan negara-negara barat yang mempertontonkan demokrasi sekarang. Cina tidak demokrasi juga bisa maju luar biasa. Jadi demokrasi itu adalah cara mereka untuk menguasai negara lain. Pada faktanya PBB saya tidak ada demokrasinya. Sekarang bahkan dulunya adalah seluruh seluruh anggota PBB, bukan Dewan Keamanan, kan beda tuh antara PBB dengan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan cuma beranggotakan 15. PBB dulu bersidang sampai hampir 100 sekian negara setuju.
tetapi lagi-lagi diveto oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat. Angka seratusan negara, kalau tidak salah 123 negara diveto oleh satu negara. Luar biasa. Ya. Diveto oleh satu negara. Jadi terus demokrasi di mana? Tidak ada. Demokrasi tidak, yang ada sebetulnya di dunia dengan susunan PBB ini adalah diktator minoritas. Ini yang disebut dengan diktator minoritas. Ya. Kita ulangi lagi, ini bukan demokrasi, ini adalah diktator minoritas. Ya. Saya kira kita sudah melampiaskan juga kemarahan kita, ya paling tidak melalui melalui seperti ini, karena hanya inilah kemampuan kita sekalian. Kita tidak lebih dari ini, kita tidak mampu lagi lebih dari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai salah satu bentuk keterlibatan hati kita atas penderitaan saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, karena bukan hanya muslim itu satu, tapi manusia itu satu. Al-Quran mengatakan bahwa kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu hakikatnya satu. Penderitaan saudara-saudara kita di Gaza harusnya menjadi penderitaan seluruh manusia di muka bumi. Ketika penderitaan itu sudah tidak dapat dari kita, berarti kemanusiaan kita telah mengalami defisit. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.